tapi ke Allahnya tuh kurang. Termasuk pilpres. Apa sih yang paling, pilpres kan dengan satu ayat saja selesai. Surat Ali Imran ayat 26, benar? Kok nggak ada yang nyebut benar sih hadirin? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Hakul yakin bagi kita tuh bahwa yang menetapkan presiden Indonesia dan pejabat manapun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada gitu selain Allah yang menguasai takdir? Kalau gitu mau ngapain dong kita mengadakan kampanye? Menurut saya kampanye itu adalah ladang amal. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba berniat baik, berlomba-lomba melakukan yang terbaik. Jadi pemenangnya itu bukan yang jadi presiden. Pemenangnya itu adalah yang niatnya paling baik, yang perilakunya paling baik, dialah pemenangnya. Kalau jabatan mah itu tidak perlu soleh, tidak perlu hebat. Kalau Allah mau jadi. Hitler juga Allah yang menjadikan. Mussolini, Mao Zedong. Karena antara kekuasaan dengan kemuliaan beda kaplingnya. Berapa banyak yang diberi kekuasaan sekarang sudah ditangkap? Benar? Hanya dikasih tiang listrik. Saya hanya nyebut tiang listrik, hadirin. Kenapa masuk penjara dengan tiang listrik? Padahal berapa banyak yang kejedot tiang listrik biasa saja. Kenapa bisa jadi hina padahal jabatannya begitu tinggi? Karena memang dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara kedudukan jabatan dengan kemuliaan. Kalau niatnya benar, caranya benar, baru dikasih kemuliaan. Kalau niatnya dan caranya salah, baru dikasih kehinaan. Makanya jangan kesengsrem kepada jabatan, karena itu belum apa-apa, itu hanya baru ujian. Nah saudaraku sekalian, bagusnya kita dengungkan, tenang atuh ya. Kalau ingin presiden terbaik, tidak cukup hanya nyebar-nyebar berita, membroadcast, tapi tahajudnya, sholatnya TBM tidak, tepat waktu, berjamaah di masjid. Jangan-jangan ngomong ini itu sholat telat, tidak mau berjamaah. Itu tidak peduli kepada negeri ini, karena yang menggenggam negeri ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilpres menjadikan umat Islam sholatnya TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Ciri lelaki Islam sholat Jumat. Ciri lelaki beriman sholat subuh berjamaah di masjid. Ciri lelaki solehah di rumah terus. Berapa banyak laki-laki Islam solehah? Ini yang hadir juga, ayo pakai mukena sana. Pilpres harusnya menjadikan umat Islam dekat dengan Allah. Ingin pemimpin terbaik yang peduli kepada Allah, peduli ke Islam, peduli kepada Rasulullah, hanya Allah yang maha tahu. Dan hanya Allah yang menentukan. Harusnya ajang pilpres ini membuat umat Islam tuh jadi pengen dekat dengan Allah. Karena tauhidnya, yakin Allah yang menentukan. Bukan nyebar hoax, bukan itu tidak baik. Tidak boleh emosional, hadirin, tenang. Tidak akan robah takdir Allah dengan hoax, dengan berita-berita jelek. Mau apa? Penguasa takdir itu Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Biyadikal khair. Dalam genggaman Allah segala kebajikan. Harusnya gara-gara pilpres, ayo umat Islam, jangan banyakkan baca WA, baca Quran. Hayo odoj, one day one juz. Bagi yang sudah odoj, onoj, one night one juz. Satu kali qiyamul lail, 1 juz minimal. Siangnya itu lebih barokah.
lebih didengar oleh Allah daripada teriak ke sana sini sangat lantang, tapi tahajudnya tidak, ngajinya tidak, malah rawe. Tahu rawe? Ratu WA. Sampai bercahaya wajahnya. Walaupun ditutup selimut tetap bercahaya. Karena di balik selimut tetap ngawe wae. Bagaimana kita diberi pemimpin terbaik kalau kitanya sendiri enggak akrab dengan Al-Quran? Halo? Jadi emosi gini malam-malam nih hadirin. Jarang kampanye ngajak orang mendekat ke Allah, betul? Allah yang menentukan. Kalau tauhid yakin, Allah yang menetapkan. Lebih kuat doa. Doa bisa mengubah takdir daripada sekedar ikhtiar ke sana sini tanpa doa. Harusnya tokoh-tokoh Islam yang lagi manggung nih sekarang nggak usah banyak ngomong kampanye tentang kelompok ini kelompok, ajak dekat ke Allah. Ini umat Islam lagi diuji nih. Pilpres ini lagi manggung nih para ulama teh, benar? Manggung dan ngapling. Lihat jari saya dari tadi nggak ada bentuk apa-apa. Harus hati-hati ini. Gampang viral sekarang. Mengerti hadirin? Semua dari tadi memperhatikan jari mau keluar yang mana? Enggak. Ya, saya punya pilihan, tapi tetap lebih prioritas sekarang umat jadi serius ke Allah daripada serius ke capres. Karena capres belum tentu hidup bulan April nanti, ya kan? Atau saudara yang belum tentu hidup, ha? Hadirin sekalian, dengan keyakinan Allah yang menguasai takdir, sebetulnya kita tidak jadi harus terlalu panik. Wah, kalau ini maju, ini jadi, ini bakal begitu. Jangan begitulah. Allah tuh maha kuasa atas segala-galanya. Kita tidak terjamin oleh presiden siapapun. Kita terjamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menuhankan pilpres, jangan menuhankan capres. Tuhankanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting. Gara-gara pilpres, kita lebih banyak ingat capres daripada ingat Allah. Akal sehat kita hilang, seakan-akan kalau pilihan ini, inilah jadi sangat baik, nggak ada salahnya. Dan yang itu bagian salah semua. Ini tidak adil, ini sudah zolim. Tidak sehat akal kita. Gara-gara pilpres, akhlak jadi rusak. Apa yang dilarang agama di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, 13. Jangan saling mengolok, saling mengejek. Dilarang saling mencela, saling mencela. Dilarang panggil memanggil dengan panggilan buruk, kampret dan kecebong. Dilarang berburuk sangka, penuh suudzon. Dilarang tajasus, nyari-nyari aib, kerjanya ngorek-ngorek aib, dipotong-potong. Dilarang gibah, gibah, rusak akhlak nih gara-gara pilpres kalau nggak diingatkan ke tauhidnya. Benar? Karena masih menyangka ikhtiar yang bisa menentukan. Ikhtiar itu amal soleh yang menentukan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jangan sampai rusak ukhuwah hadirin. Ini saudara kita di kelompok manapun, benar? Yang mau menghancurkan Indonesia senang betul nih pilpres ini. Karena rakyat yang terbesar di Indonesia, umat Islam, lagi pada sebel sama saudaranya. Lagi dikepus-kepus nih. Paling di Arab sekarang adalah berantem umat dengan umat. Habis energi kita. Kenapa kita jadi sedangkal ini? Sedangkan siapa tuh yang 26 Oktober kemarin masuk Islam, yang dari partainya anti-Islam Belanda? Dia saja paling anti ke Islam. Mau nulis buku tentang jeleknya Islam, malah jatuh cinta ke Islam. Karena indah Islam itu.
Itu orang non-Islam jatuh cinta ke Islam. Lah orang Islam sendiri saling memusuhi satu sama lain. Gak masuk di akal. Kita tidak bisa mengorbankan ukhuwah karena pilpres ini. Sepakat hadirin? Saya mah berkhusnudonnya begini. Saya juga ada pilihan. Tapi saya berkhusnudon ini dua kelompok adalah dua kelompok anak bangsa yang ingin memberikan yang terbaik bagi negeri ini menurut sudut pandangnya dan caranya masing-masing. Saya kira tidak ada satupun dari dua kelompok ini yang ingin menghancurkan rumahnya sendiri. Indonesia itu rumah kita, rumah kita bersama. Ini ada dua kelompok yang bercita-cita ingin memakmurkan negeri ini dengan sudut pandangnya dan caranya. Kenapa kita tidak husnudon begitu? Ada yang tidak cocok, tidak berarti jadi musuh, benar? Jangan sampai suami istri salah pilihan. Beda pilihan, suami nggak dikasih makan, dibalas nggak dikasih belanja. 5 tahun sekali, masa kita akan kayak gini terus? Terkuras energi kita, benar? Harusnya pilpres mendekatkan kita ke Allah yang menentukan segala-galanya. Akhlak kita perbaiki, sholatnya bagus, Al-Qur'annya jadi akrab, solawatnya makin sering. Karena 1 kali solawat 10 kali Allah bersolawat kepada kita. Istighfarnya yang melimpah ruah supaya kita makin bersih. Sodakohnya semakin kuat. Harusnya bangsa ini bangkit gara-gara pilpres itu justru kedekatan dengan Allah dan rahmatan lil alaminnya. Baru sukses sepertinya Allah akan memberikan. Kita tidak tahu apakah yang dua ini, belum tentu, benar? Dua pasang ini, dua pasang. Sedikit aja kurang masalah hadirin. Kedua pasang ini hadirin. Mudah-mudahan uraian yang tak seberapa ini ada manfaatnya. Demikian Ibu Bapak yang budiman, semoga kita menikmati pilpres ini menjadi jalan pendekat kepada Allah, jalan melimpahnya amal soleh kita sebagai hamba Allah yang tauhidnya kokoh dan rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.